Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu saya ambilkan dari Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9. Rasul Paulus berkata begini buat kita semua. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kepura-puraan itu rasa-rasanya, jika boleh saya berkata, adalah tren orang hari ini. Sesuatu yang palsu bukannya dihindari, tapi justru begitu diminati dan dinikmati. Berita yang jelas-jelas, berita hoax, berita palsu, yang tidak ada kebenarannya, justru itu yang dipercaya. Ada juga kepalsuan dalam hal ragawi. Siapa yang tidak mau tampil cantik menawan? Oh saudara, tidak perlu bayar biaya mahal. Hari ini media sosial begitu banyak memberikan aplikasi untuk membuat orang nampak cantik, pura-pura menawan. Saya rasa Bapak Ibu semua dari anak-anak muda hari ini tahu ada satu aplikasi yang begitu luar biasa di media sosial, face application, satu aplikasi yang mengubah wajah orang sedemikian rupa. Sehingga bukan saja soal kerutan-kerutan di wajah yang dihilangkan, tapi orang itu dibuat sedemikian rupa menjadi pribadi yang berbeda. Orang begitu senang, orang begitu bangga, sekalipun dia tahu itu pura-pura. Tapi tidak demikian dengan yang Rasul Paulus inginkan dan tentu Tuhan Yesus inginkan. Hendaknya kasih itu tidak pura-pura. Bisakah kasih itu pura-pura? Tentu bisa. Karena bagaimanapun juga spiritualitas itu dekat dengan kepura-puraan. Banyak orang hari ini nampaknya beriman. Banyak orang nampaknya hari ini begitu punya spiritualitas kesalehan yang luar biasa. Namun seringkali Bapak Ibu, dari banyak pengamatan, dari banyak kenyataan, spiritualitas palsu yang hari ini tengah diperjuangkan. Dan kepura-puraan itu cuma satu sebetulnya sumbernya. Bagaimana supaya diri ini lebih nampak berharga daripada yang lain. Dalam kehidupan iman, kasih yang pura-pura adalah bagaimana menjunjung tinggi hidup ini daripada menjunjung tinggi nilai-nilai yang Tuhan ingin berikan. Kasih adalah bagian dari pekerjaan Roh Allah yang turun dan tercurah dalam hidup kita. Itu menjadi buah Roh yang pertama. Artinya, kita bukan sekedar melakukan itu, tetapi bagaimana kita lebih dahulu mendasari kasih itu di dalam orientasi berpikir Kristus tentang kasih. Hari ini mungkin banyak orang berlomba-lomba memberi. Banyak orang dengan jiwa sosialnya mulai membagi-bagi di jalan, bagi kepada mereka yang kekurangan, terdampak. Dan dalam hal itu gereja pun tidak kalah untuk ikut membagi. Setelah tindakan membagi, itu tidak sama dengan tindakan kasih. Karena tindakan kasih itu berawal dari dalam diri sendiri. Apa orientasinya? Apakah tindakan membagi itu hanya sekedar sebuah dokumentasi kegiatan atau sebuah apresiasi dari cintanya kepada Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, dikatakan Paulus, mari jauhi yang jahat.
Dan perimbangannya bukan dekatlah dengan yang baik, tapi lakukan yang baik. Jauh yang jahat dan lakukan yang baik. Artinya apa? Menjauh yang jahat tidak cukup. Kasih itu adalah hidup di dalam banyak kebaikan dengan standar Allah Bapa sendiri. Dengan ukuran Yesus yang tidak pernah jemu-jemu dan berpura-pura untuk hidup dalam kasih-Nya. Oleh karena itu mari, di tengah kehidupan yang serba tak pasti ini, pastikan satu, kasih-Mu adalah kasih Yesus. Sekalipun kau mungkin pesimis dengan hidup, percayalah dan yakinlah. Percaya dirilah bahwa di dalam Tuhan selalu ada yang sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh pasti, karena kasih adalah dasar dari segala perkara itu. Mari kita berdoa. Tuhan, temani tidur kami dalam balutan kasih Tuhan. Kasih sejati, kasih yang tak pura-pura. Kasih yang selalu memberi, tanpa pernah mengharap kembali. Biarlah kasih-Mu menjadi panutan hidup, sehingga ketika kami esok bangun pagi, kami boleh membagikan cinta-Mu tanpa kepura-puraan, dengan orientasi hidup yang benar. Biarlah di situ kasih-Mu Tuhan boleh banyak disaksikan, diminati, dan dinikmati, supaya menjadi sebuah pandemi besar, bahwa kasih Allah itu boleh membangun kehidupan di sekitar kami. Terima kasih buat firman-Mu. Peluk kami dalam cinta-Mu, biar malam ini kami beroleh ketenangan dan damai-Mu dalam istirahat kami. Terpuji nama-Mu Tuhan di dalam Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara.